Aku mencintaimu. Ini harga mati. Setiap orang pasti punya kesedihan tersendiri dan tersembunyi. Tidak dapat diketahui orang lain. Lalu seringkali orang lain menuduhnya sebagai manusia berdarah dingin. Sementara yang bersangkutan sedang merasakan kepedihan di dalam hatinya sendiri. Untuk itu aku berpesan kepadamu, wahai kekasihku. Jangan merendahkan orang lain. Dan jangan pernah menghina orang miskin. Engkau tidak tahu dalam putaran takdir kapan giliranmu menjadi orang miskin. Setiap malam aku susah tidur. Bukan hanya sekedar mengingat dan mengenang dirimu, wahai kekasihku. Melainkan juga karena otakku di malam hari lebih aktif dan terampil bila dibandingkan dengan kerja otak di siang hari. Itu yang menyebabkan aku selalu bergadang sampai larut malam. Aku berharap engkau tidak tersinggung, apalagi sampai luka hati. Seringkali engkau berjanji ingin bertemu dan engkau sendiri yang menentukan waktu, tetapi kemudian kau selalu datang terlambat. Bila aku hubungi via HP, engkau menjawab, ya, sedang on the way. Padahal kau belum beranjak dari rumahmu. Menanti 1 jam kedatanganmu sama dengan memikul derita 1 tahun. Tidak bisa dibohongi. Ini pasti pengaruh akibat pergaulan juga, wahai kekasihku. Manakala engkau telah mampu menjauh dari teman-teman yang berperilaku buruk, nanti akan segera mulai muncul berbagai macam peristiwa indah dalam kehidupanmu secara otomatis. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu, apakah sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, adalah sangat berkaitan sekali dengan kualitas orang-orang yang ada di sekitarmu. Aku dapat menjamin kepadamu, wahai kekasihku, bahwa hubungan persahabatan kita ini akan langgeng apabila tidak ada intervensi dari pihak lain. Atau dengan kata lain, bila kita dapat membentengi hubungan kita dari pendapat-pendapat, campur tangan, dan komentar-komentar orang lain. Harta yang kau miliki tidak dapat dipakai untuk membeli sahabat yang baik-baik, melainkan hanya dapat mendatangkan teman-teman palsu. Aku tidak pernah melarang engkau menangis. Yang kularang, jangan terlalu sering. Apalagi yang menjadi sebab engkau menangis hanyalah masalah sepele. Karena menangis itu juga ada manfaatnya, yaitu membuka lebar masuknya oksigen ke paru-paru, juga dapat membersihkan tubuh dari hormon-hormon yang dapat menyebabkan kita menjadi tegang. Itulah sebabnya mengapa kita merasa lega setelah menangis. Engkau juga termasuk perempuan yang kuat. Kekuatanmu bukan terletak pada ketika engkau menyampaikan pendapat atau ketika engkau bertindak, melainkan ketika engkau tutup mulut. Ketika engkau memutuskan berpisah dengan seseorang yang ketika engkau mengambil sikap pura-pura tidak tahu. Kemudian juga, sejak lama aku memperhatikan dirimu. Dengan mudah memberi maaf kepada teman-teman. Ternyata sebabnya bukan karena engkau menyetujui kesalahan-kesalahan mereka, melainkan
karena engkau masih ingin bersahabat dengan mereka. Bila engkau masih saja berpikir berlebihan tentang kegagalan-kegagalan di masa lalu, percayalah, nanti hidupmu akan bergelimang dengan kesedihan-kesedihan dan kesuraman. Hentikan segera, jangan terlalu sering menengok ke belakang. Apa yang sudah terlewat berarti sudah selesai. Tidak akan kembali. Jalani hidupmu dengan riang gembira. Hari terus berganti, tidak pernah berulang. Juga aku perhatikan engkau lebih menyukai lagu-lagu klasik daripada lagu-lagu modern. Dari kecenderungan seseorang memilih lagu, aku dapat menebak banyak, termasuk kepribadian khusus yang kau miliki. Mulai sejak hari ini, jangan menunggu hari esok. Hadirkan cinta dalam hatimu. Lalu persaksikanlah kepada semua orang yang ada di sekitarmu supaya mereka tahu betapa engkau mencintai mereka. Buktikan kemampuanmu untuk melukis senyuman di wajah mereka. Terlalu berat bagimu, wahai kekasih. Kau dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka. Tetapi yang mungkin kau lakukan adalah duduk bersama mereka, berbagi rasa bersama mereka, guna meringankan beban berat yang dipikul di pundak mereka. Kemudian, jangan dibedakan antara yang berbuat baik kepadamu dan yang berbuat jahat kepadamu. Ucapkan terima kasih banyak sekali kepada mereka. Sungguh, mereka telah memberikan pelajaran kepadamu dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin saja pada suatu saat engkau merasakan muncul keraguan dan kebimbangan dalam dirimu. Sejak itu, hentikan segala kegiatanmu, apa saja, baik yang kecil maupun yang besar. Seraya engkau menyatakan dengan tegas, aku percaya diri dan percaya kemampuan-kemampuanku yang Tuhan berikan kepadaku. Ada lagi cara yang sangat efektif untuk meraih keberhasilan dalam hidupmu, yaitu identifikasi titik-titik lemahmu sendiri. Lalu carilah cara yang terbaik yang memberikan kesempatan kepadamu untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Terutama sekali kemarahan, kebencian, dan dendam. Harus engkau buang sampah-sampah itu dari hatimu. Jangan disimpan lama-lama, nanti akan membusuk. Merawat kemarahan dan dendam dalam dirimu sama dengan menggenggam bara api yang ingin engkau lemparkan kepada orang yang kau benci. Pertama-tama yang akan terbakar adalah dirimu sendiri. Jadi akhirnya, aku hanya memberikan saran kepadamu untuk menghormati semua orang dengan perlakuan yang sama. Jangan melihat berapa banyak harta yang dimilikinya, dan jangan melihat status sosialnya. Engkau tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dari mereka. Bila engkau masih saja tetap memperhatikan dugaan-dugaan mereka terhadapmu, maka berarti engkau meloloskan mereka untuk menetapkan alur hidup yang harus engkau jalani. Selanjutnya, secara tidak sadar, engkau tidak terkoneksi dengan dirimu sendiri. Demikian pula, jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu sendiri dengan iri hati terhadap orang lain. Dengan anggapan bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupanmu.
Itu adalah tahayul tolol. Wahai kekasihku, hakikatnya dalam kehidupan ini kita masing-masing punya jalur hidup sendiri-sendiri. Tidak mungkin sama sekali, wahai kekasihku, engkau terus-menerus bergantung kepada orang lain dalam membangun kebahagiaan hidup kamu. Melainkan engkau harus mencari sendiri kebahagiaanmu yang ada dalam dirimu. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Apa yang bisa kita lakukan hanyalah sekedar berusaha. Bagaimana supaya kehidupan kita esok hari lebih baik dari sekarang. Engkau harus dapat mencipta kehidupanmu sendiri, untuk dirimu sendiri, sesuai dengan keinginanmu sendiri. Jangan serahkan kepada siapapun. Ada lagi cara yang lebih istimewa, yaitu dengan cara mengelola jiwa. Bila engkau ingin menghalau kegelisahan dari hatimu dan memulai kehidupan baru, hitunglah anugerah Tuhanmu yang berlimpah ruah yang kau nikmati selama ini. Jangan hanya selalu menghitung-hitung kesulitan-kesulitanmu. Coba dulu, nanti pasti engkau dapat merasakannya. Hanya engkau sendiri yang mengetahui harga dirimu. Ini kaidah hidup, wahai kekasihku. Sehingga engkau tidak perlu bersusah-susah ingin dikagumi orang lain. Apa artinya hidup yang kau jalani hanya sesuai dengan pendapat orang lain? Bila engkau ingin melihat karakter seseorang sesungguhnya, silakan kau perhatikan bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain yang statusnya lebih rendah. Untuk menjaga keseimbangan pergaulanmu dengan teman-teman yang ada di sekitarmu, hindarilah perdebatan-perdebatan dengan teman-teman yang dungu. Sifat khusus orang dungu itu adalah terburu menjawab sebelum benar dengan baik apa yang dibicarakan dan membantah lawan bicara sebelum paham. Selanjutnya, dengan cepat mengambil keputusan yang tidak dimengerti. Berdebat dengan orang dungu hanya akan menambah dungu. Nanti dalam perdebatan apapun akan terstruktur dengan sendirinya bila engkau berada dalam posisi yang benar. Engkau akan punya kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan emosi dan segala perasaanmu. Akan tetapi, ketika engkau berada pada posisi yang salah, maka akan banyak binatang yang meluncur dari mulutmu dan memaksakan pendapatmu. Tepat pukul 18.00 hari Sabtu, HP berdering. Engkau meminta makan malam di restoran tempat langganan kita. Kusetujui. Lalu engkau kujemput. Sambil menikmati makanan favoritmu berupa kepiting, kau sampaikan maksud dan tujuanmu kepada aku. Agaknya lebih baik kita bersahabat saja. Tidak usah diakhiri dengan pernikahan resmi. Cinta itu tidak mesti bersatu. Aku terkejut, lalu kutanyakan segera, alasannya apa? Nanti aku akan menghadapi banyak kesulitan untuk beradaptasi ke depan. Mengingat jarak intelektualitas kita sangat jauh berbeda. Engkau strata 3 sedangkan aku tamatan SMP. Nanti engkau akan susah. Jawabmu dengan panjang lebar. Aku berani taruhan intelligent question yang engkau miliki di atas 110. Engkau sangat cerdas. Sekalipun engkau tidak sekolah tinggi. Andaikan engkau dulu
dapat berkesempatan belajar, pasti engkau sudah jadi profesor. Otak bodoh dapat dididik, bisa pintar, tetapi membuat hati yang baik seperti yang engkau miliki bukan persoalan mudah. Aku mencintaimu. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Sampaikan dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan dirimu. Sambil kuremas tanganmu keras-keras. Kau tidak mengelak, melainkan terasa getaran tanganmu seperti orang menggigil. Indramayu, 22 Oktober 2023. Abdul Syakur Yasin.